Nah masuklah kiri tuh. Saya tuh ke distract nih ketika pas malah si kepala tuh ngelihat ke rumah. Kenapa yang jadi pertanyaan tuh kalau emang vibe-nya lumayan agak cukup ngeri, kenapa bukannya jangan gitu jadi pandangan tuh ke depan aja gitu, bukan malah nggak tahu karena emang mungkin ada sesuatu lah hal-hal yang begituan untuk mengarah kepala kita ke situ mungkin. Ya karena dia nggak tahu sih ya. Nah udah belok si kepala tuh kan si posisi rumah itu sebelah kanan nih. Posisi itu sebelah kanan. Sebelah kanan kan. Saya kan motor nih. Sebelah kanan gini. Jadi si kepala tuh atau si kiri ke kanan aja. Gini. Emang di pikiran tuh emang ada rasa penasaran. Penasaran. Atau gimana? Penasaran. Nggak tahu. Bukan tahu pengen lihat ke kanan aja. Lihat kanan penasaran itu ada apa gitu. Sekalian lewat. Jarang-jarang mungkin ya. Nggak padahal mah tiap hari juga kalau siang lewat biasa aja nggak pernah. Cuman kalau malam mah nggak tahu lah. Nggak tahu pokoknya mah kayak ke distract untuk melihat rumah tersebut. Pas ke kanan, ada tuh pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di catatan si Iboy. Nah, di video kali ini kita wawancara misteri ya? Bukan wawancara misteri sih, sebenarnya ini lebih ke cerita misteri dari berbagai host ini ya, cerita horor dari saya sama Akmal. Mungkin sebelum lanjut ke video selanjutnya ya guys ya, atau bercerita-berita selanjutnya, jangan lupa apa guys ya? Like, komen, share, dan juga paling utama subscribe guys. Nah, kita lanjut ke ceritanya guys ya. Nah, di antara kita ini pastilah memiliki kisah horor tersendiri ya. Ya benar sih. Mulai dari melihat secara langsung atau merasakannya juga gitu kan. Dan mungkin cerita dari keluarga kita juga ya guys. Pasti adalah gitu. Pasti adalah sedikitnya juga. Mungkin ada pengalaman yang paling pernah dirasakan yang dan juga tidak akan terlupakan. Mungkin ada cerita apa nih? Nih kita langsung aja guys ya. Kita kan pengalaman saya kenapa kita juga bikin konten misteri juga kan karena kita juga pernah mengalami dan mungkin saya pernah merasakan dan Akmal juga mungkin ada ketertarikan karena keluarga cerita juga ya. Gitu guys. Kalau dari saya pribadi kita mulai aja langsung. Ya, langsung saja. Nah, dari kejadian itu sekitar tahun 2006 lah guys. Ya. Udah lama sekali ya? 2006. Ini mah sebenarnya singkat sih. Ya tidak apa-apa sih, yang penting. Penting mah kita bercerita ya apa paling maksud pribadi kita ya. Santai aja guys ya. Nah, suatu hari itu jadi ada seorang teman yang suka main ke rumah lah. Dia itu suka nginep, kadang-kadang suka nginep gitu. Boleh disebutin namanya atau inisial aja nggak apa-apa? Si Angga lah. Oh, namanya panggilannya atau nama aslinya? Nama asli. Nama aslinya si Angga. Si Angga. Nah, si Angga itu sering nginep lah. Nginepnya apakah setiap pulang sekolah atau? Enggak sih, dia dari zaman sekolah juga suka di rumah gitu. Oh, jadi ibaratnya teman dekat lah gitu. Teman dekat. Yang sering curhat gitu ya. Si Angga tuh sering nginep, sering bolos juga. Oh, sering bolos juga. Bolosnya kemana tuh kebanyakan? Enggak, bolosnya di rumah. Oh, itu nggak dimarahin sama orang tua? Udah diomongin. Hah? Enggak, sekolah. Udah. Oh, itu tuh nggak dimarahin? Saya sekolah. Dianya bolos di rumah. Oh, gitu. Jadi itu waktu tahun 2000 ya? Iya, pokoknya mah itu berarti sekitar umur atau sekolah SMK itu. Oh, SMK lah. Nah, di tahun itu tuh kan si Angga tuh kan udah dianggap saudara, suka nginep di rumah. Suatu hari itu dia biasanya tuh nginep tuh, cuman hari itu tuh ayo nggak pulang, anterin. Udah malam tuh sekitar pukul 8 lah, 8 malam. Saya tuh udah males tuh, udah malam, besok aja lah gitu kan. Ngapain malam-malam hujan tuh hujan, saya punya alasan kan. Tuh hujan gerimis lah kata saya. Kurang yang balik ke bahasa Sundanya tuh, saya pengen pulang lah gitu ya. Gak tahu kayak dulu mah kan kalau jarang orang punya handphone ya.
Mungkin tahun 2000 awal-awalan kan handphone juga masih handphone poliponik Nokia lah. Belum ada WhatsApp, handphone BlackBerry. kayak cenit-nit gitu. handphone jadul gitu ya. Belum ada BlackBerry dan lain-lain tuh. Yang cuma bisa SMS-an sama telepon seluler biasa kayak gitu ya. telepon seluler biasa tuh. Tapi dia perasaan tuh pengen pulang soalnya dia tuh udah beberapa hari tuh nginep tapi nggak pulang-pulang. Ya udahlah. Maksa tuh, ya udah saya pulang, saya antar lah dia pulang tuh. Udah berangkat tuh kan kata saya tuh di jalan tuh hujan nggak? Hujanan kata saya tuh. Bikin Hujan-hujanan. Hujan-hujanan lah. Tapi hujannya tuh nggak hujan deras gitu, hujan rintik-rintik lah, tapi gerimis, tapi nggak terlalu besar gitu lagi. Udah tuh dianterin ke rumahnya. Mungkin sih jarak rumahnya masih nggak terlalu jauh sih dari rumah tuh sekitar 6 kilo 7 kilo. Ya sekitar segituan. Itu mah paling juga 15 menit juga nyampe lah. Pakai motor ya. Pakai motor mah nggak terlalu jauh. Udah tuh anterin dia tuh, pas pulangnya kan sendiri tuh guys. Sendiri pulang, net. Terus ngelewatin dia biasa kan udah gelap lah, gelap. Kalau di Bandung tuh nggak seperti, apalagi tahun segitu ya, nggak seperti rame kayak di Jakarta atau di mana gitu guys. Jadi apa sih ibaratnya kan emang dulu kan Bandung tidak seramai sekarang lah gitu. Dulu kan ya masih ibaratnya apalagi tahun 2000-an lah, tahun 2000-an masih agak rame, cuman mungkin kan kalau sekarang juga kan kalau di Bandung kan kita tuh sendiri ya. Itu kejadiannya di Bandung di mananya tuh? Nah, rumah saya kebetulan di Bandung Selatan tuh. Bandung Selatan tepatnya di daerah mana? Janganlah daerahnya. Ya, maksudnya patokannya lah gitu. Patokannya kecamatannya gitu. Kecamatannya sih arah Soreang lah. Arah Soreang ya mungkin kalau untuk tahun 2000-an arah Soreang mungkin agak pembangunan juga tidak sepadat sekarang gitu ya. Tidak sepadat sekarang pokoknya kayak gitu. Lanjut. Nah, udah gitu. Udah tuh pulang tuh. Habis nganterin si Angga tuh pulangnya. Nah, pas masuk gerbang komplek, nah ya ada 2 jalur nih guys. Jadi kalau belok ke kiri cepat, tapi ada rumah kosong guys. Ada rumah kosong guys. Yang kiri untuk jalan alternatif. Ada jalan alternatif. Cuman ada apa ya namanya? Ada plus minus ada plus minus. Plusnya emang jalannya cepat, minusnya cuman ya ada rumah kosong itu. Rumah kosong itu. Saya nggak tahu ya apa sih emang sih itu rumah kosong punya siapa juga nggak tahu lah pokoknya mah, cuman rumah kosongnya tuh udah terbengkalai terus udah lama itu. Udah lama lah pokoknya, terus ada sumur lah dan lain-lain. Dan rumahnya tuh dulu tuh semi permanen lah. Ada biliknya, masih ada tembok gitu dulu tuh. Nah udah gitu tuh. Tapi diketahui sebelum kosong itu apa? Nggak tahu, jadi udah pas udah lama juga emang udah ditinggalin. Udah tinggalin lah sama yang punya tuh. Saya nggak tahu yang punyanya siapa lah gitu. Tapi nggak ada cerita dari masyarakat bahwa si penghuninya tuh siapa gitu, ada. Apakah pindahkah? Emang nggak ada. Atau emang ada kejadian tertentu? Gitu? Nggak tahu sih kalau kejadiannya saya cuman tapi nggak tahu lah atau punya siapanya mah nggak tahu tuh. Terus kalau lurus mah jauh, agak jauh lah. Tapi jalan emang bagus. Tapi kalau belok tuh deket tapi agak jalan jelek sama ada rumah tua itu lah. Kosong. Jadi bimbang gitu ya? Ini tuh di jalan tuh udah mah jalan rintik-rintik ya. Becek gitu kan di jalan. Di perasaan tuh kiri lurus. Jadi si Malakama mau ke kiri cepet kan? Kosong. Tapi cepet kan? Kalau lurus kan cuman agak jauh gitu ya. Jauh. Mana ya? Kiri lah. Ya, berarti keputusan terakhir jalan kiri. Kiri ya. Untuk mempersingkat waktu. Karena hujan. Pengen cepet-cepet pulang rumah gitu kan. Kiri lah tuh. Nah pas kiri tuh gelap tuh kan karena rumah kosong gitu ya. Emang kurang penerangan gitu ya. Ada penerangan gitu ya. Bukan minim lagi nggak ada. Emang nggak ada gitu. Jadi emang jalan kiri tuh kayak banyak dahan-dahan pohon gitu atau emang ada rumah kosong itu doang satu gitu atau rumah kosong atau permukiman warganya tuh jauh gitu. Enggak, jadi rumah kosong, terus ada jalan, di depan tuh ada lapangan bulu tangkis gitu lah. Jadi kayak lahan kosong gitu. Nah, di situnya tuh ada rumah kosong. Terus jalan
semotor. Semotor doang? Ya 2 motor lah. Oh, cukup lah untuk 2 motor. Nggak gitu. bisa mobil tuh. Jadi buat jalan motong doang motor. Nah, masuklah kiri tuh. Saya tuh ke distract nih ketika pas malah si kepala tuh ngelihat ke rumah. Kenapa yang jadi pertanyaan tuh kalau kacau. emang vibe-nya lumayan agak cukup ngeri, kenapa bukannya jalurnya gitu jadi ya. pandangan tuh ke depan aja gitu, bukan malah di Nggak tahu nih, nggak tahu karena tuh emang mungkin ada sesuatu lah. hal-hal yang begituan untuk mengarah kepala kita ke situ mungkin. Ya karena dia nggak tahu sih ya. Heeh. Nah, udah belok. Si kepala tuh kan si posisi rumah itu sebelah kanan ya. Oh, posisi itu sebelah kanan. Sebelah kanan kan. Saya kan ada motor nih. Sebelah kanan gini. jadi si kepala tuh otomatis gini ke kanan aja. Ke kanan gini. Emang di pikiran tuh emang ada rasa penasaran. Atau gimana? Penasaran. Nggak tahu pengen lihat ke kanan aja. Lihat kanan penasaran itu ada apa Penasaran, gitu. Sekalian lewat Padahal jarang-jarang mungkin ya. Nggak, padahal mah tiap hari juga kalau siang lewat biasa aja, nggak pernah. Cuman kalau malam mah nggak tahu lah. Nggak tahu pokoknya mah kayak ke distract untuk melihat rumah tersebut. Pas ke kanan, ada tuh pertama bayangan putih tuh. sesosok bayangan putihnya tergambarkan seperti apa gitu. Kayak cewek lah. Pakai jubah kah? Panjang dress. Samar-samar gitu. Dress gitu terus rambutnya tuh gitu. Berarti melayang. Nggak tahu sih mulainya, cuman selewat doang gitu, selewat. Dia tuh berdiri beringin. Enggak apa-apa. Jadi pas dia tuh saya kan gini kan. Jadi posisi Jadi karena jalannya cukup agak sulit gitu, rusak kan lah, agak kerikil kan. Jadi otomatis kan nggak bisa kenceng dong. Ya kan? Pas lihat, jadi si cewek itu tuh kayak manggil gitu ya. Bukan posisinya tuh si anak pengajar tuh di luar rumah. Di dalam rumah. Karena kan rusak tuh nggak ada pintunya tuh. Jadi kan kita bisa kelihatan tuh di situ tuh kalau nggak salah mah langsung ke nggak tahu lah ruangan apa lah gitu, lurus lah gitu. Si ceweknya tuh lagi berdiri tuh, rambutnya panjang gitulah. Terus tapi kayak gini nih, kayak manggil-manggil. Astagfirullahaladzim, itu udah nggak bisa ini lagi. Jalan yang tadinya rusak tuh langsung Jadi apa sih namanya, sengaja lah lewat cepetin aja lah gitu. Langsung ke rumah, nyampe rumah tuh kunci kalau ke kamar aja tidur. Kata orang itu tuh, kenapa? Ada apa? Nggak ada apa-apa. Padahal lihat sesuatu hal itu benar-benar. Tapi apakah ada efek tertentu ke badan kita gitu setelah melihat kejadian tersebut? Alhamdulillah sih enggak, cuman kayak ngerasa trauma aja sih kalau ke rumah kosong itu teh. Itu kalau apa namanya rumahnya kurang lebih sekarang masih tahu lah apakah sekarang sih udah ada di fungsi apakah sudah menjadi permukiman dulu warga gitu. Dulu mah pernah jadi TK, sekarang masih kayaknya masih udah nggak jadi bangun apa-apa, cuman sekarang ada kandang domba sih situ. Oh, ada peternakan domba gitu ya. Tapi kalau lewat situ lagi apakah masih enggak, sekarang udah ditutup ya. Jalannya udah ditutup. Jadi setelah dibeli sama itu tuh jadi si jalan motong tuh udah nggak ada lagi guys. Jadi sudah milik pribadi gitu. Jadi nggak boleh lewat situ lagi. Nah itu dari pengalaman saya cukup banyak sih. Sekarang sih Akmal nih. Nah, saya mah ya jujur biasa ya. Kalau masalah pengalaman soal penampakan gitu ada beberapa gitu. Cuman apa sih si kisahnya tuh pendek-pendek lah gitu. Sama kan dia juga pendek. Saya malah lebih pendek lagi. Ini cerita nih ya, waktu umur berapa ya kalau nggak salah, nggak tahu SD kelas 5 atau SD kelas 6, sekitar tahun 2013 lah, 2014-an lah. Akhir yang mau naik ke SMP, nggak tahu kelas 5 kelas 6 ya, lupa lagi. Waktu itu tuh sekitar jam setengah enam tuh mau yang arah ke maghrib gitu, yang mau burit lah kalau bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa Sundanya itu sarupna. Sarupnya tuh apa ya? Sandekala. Lah mau maghrib lah gitu. Mau maghrib lah. Disuruh sama ibu saya tuh, ibu saya mungkin apa sih
kirain masih sore mungkinnya kan lagi masak gitu kan, nggak terlalu fokus lihat di Jam. luar gitu kan, jam juga. Tolong beliin garam katanya ke warung di belakang. Nggak jauh tuh dari Nggak rumah jauh, ya lumayan lah, tapi nggak jauh. berapa meter kira-kira? Itu sekitar 300 meteran lah. Ah, tuh deket ya? Ya lumayan dekat lah. Ya, deket. Nah, itu tuh waktu 5:30, sekitar 17.40-an lah yang mau maghrib. Nah, ketika saya mau lewat nih, kan pas di belakang rumah tuh ada rumah gitu, rumahnya tuh besar, temboknya tuh. Maksud tuh keluar rumah. Nah, keluar rumah kan gang kecil. Oh, kecil. Nah, dan jadi di depan gang tuh ya pas lewat gitu teh, di depan tuh ada rumah tapi si yang apa sih? Temboknya gede. Ya, tembok jadi di pinggirnya. Oh, benteng. Jadi di bentengnya tuh gede, temboknya tuh. Pas ketika saya lewat tuh emang agak beda sih soalnya hawanya. Jadi angin tuh gede. Kerasanya. Angin tuh gede. Nah, itu tuh waktu maghribnya tuh kayak warna si langitnya tuh kayak kuning gitu bening. Oh, jadi apa jingga. Kayak gitulah. Angin tuh gede. Nah, pokoknya gede, enak pokoknya mah. Si hawanya tuh. Pas saya lihat ke tembok itu tuh kayak ada bayangan saya. Oh, gitu. Serius. Sumpah. Di belakang. Jadi iya di tembok itu tuh bayangan saya nggak lihat ke atas. Nggak notice ke atas gitu. Lihat bayangan itu tuh langsung kabur. Nah, nggak tahu tuh kalau itu udah beli garam belum? Belum, itu setengah jalan. Pas mau berangkat ada itu. Ada kayak bayangan sayap besar. Oh. Mungkin tapi baru sayapnya doang. Baru saya nggak notice kali ngelihat ke atas ya, mungkin orang nggak tahu apa gitu ya. Langsung pulang aja saya. Terus pas udah pulang langsung adan. Berarti kalau orang itu gimana tuh? Diceritain, "Cina ada apa?" Lihat ya sayap, bayangan sayap besar. Terus angin tuh kayak apa ya, bus gede ya angin tuh. Kedengaran lah gitu, daun-daun tuh besar gitu. Gede angin. Nggak tahu apa sih. Bahwa apa nggak tahu ya? Nggak tahu, walau alam. Kalau kata orang-orang dulu mah apa ya namanya tuh kalau yang gombel. Ya, yang adalah nanti perawakannya ini ditunjukin kayak gimana ya. Saya juga walau alam gitu nggak tahu. Kira-kira kurang lebih apa tuh? Wewe gombel kali ya? Apakah memang kan wewe gombel juga kayak kelelawar gitu guys? Kayak kelelawar itu gitu. Kan ininya kan besar katanya. Iya, kata sebagian orang mungkin. Tetenya besar. Saya juga tidak memikirkan itu sih sebenarnya mah, mungkin dari sugesti saya mungkin ya. Itu juga nggak tahu emang itu beneran walau alam, tapi yang saya rasakan mah kayak gitu sih. Lihat yang kayak gitu. Setelah itu ya nggak jadi beli garamnya. Nggak jadi. Jadi nggak disuruh lagi ya? Nggak. Itu aduh kacau itu, ngeri sekali. Iya sih sebenarnya saya juga ada nih waktu kecil juga kejadian. Jadi dulu tuh punya di depan rumah tuh ada kuburan. Kuburan keluarga atau? Enggak, kayak kuburan umum gitu. Umum. Tapi ada satu kata orang situ sih. Ada satu kuburan keramat. Jadi yang emang sesepuh di situ. Sesepuh di situ lah. Kira-kira panjangnya lebih dari 2 meter deh. 2 meter? Lebih kayaknya. Itu apakah tahu mungkin tahun berapa gitu? Itu si makam itu. Oh, nggak tahu tuh, nggak ada apa sih, nggak ada. Kayaknya kan kalau kata apa sih? Nggak tahu apa. Biasanya kan tinggi-tinggi katanya. Orang-orang dulu mah gitu. Orang-orang dulu katanya tinggi-tinggi. Nah, jadi posisi saya ceritain si kuburannya lah ya. Latar belakang kuburan. Enggak, maksudnya kuburannya kayak gimana gitu ya. Nah, si kuburannya itu kayak kuburan biasa nih guys ya. Kuburan biasa. Pakai batu nisan atau gimana itu? Nah, batu nisan sih nggak mungkin ya. Soalnya kan ya kayak batu nisan patok batu gitu mungkin ya. Patok batu gitu lah. Jadi ada kuburan yang lainnya juga. Sama seperti yang lain gitu ke arah. Tapi yang lain itu biasa. Maksudnya ukuran-ukuran. Iya, maksudnya arahnya juga sama gitu ke kiblat gitu. Arah kiblat. Iya, maksudnya sama lah. Maksudnya ukuran-ukuran yang lain normal lah. Kayak yang lain itu sesuai lah Islam sekarang gitu. Gitulah. Maksudnya sekarang bukan sesuai syariat itu, maksudnya ukuran sekarang disesuaikan dengan ukuran tubuh sekarang. Maaf ya. Salah. Nah, sering main tuh, guys. Kita tuh udah emang kan depan rumah kan langsung kuburan kan. Itu juga umur kelas 3-an lah kalau tahun berapa?
Aduh lupa lagi saya tahun berapanya. Cuman kurang lebih gitu. Kalau berarti diingat-ingat 2000 ke bawah ya. Iyalah tahun 2000. sekitaran. Oh. Ini buat menetralkan. Gitu. Kita mereka Ini lumayan kering ya. Iya. Nah, ini juga bukan saya doang sih yang lihat ya. Jadi kita tuh main anak kan tuh. Jadi, nah jamnya saya inget nih, sekitar pukul 9 pagi sampai 10 pagi lah. Siang berarti. Iya, pagi ya maksudnya. Oh iya. Jadi kalau sinar matahari pagi gitu. Nah, main tuh di kuburan, udah ada tempat mainnya di kuburan ya, karena depan kuburan tuh. Sama teman-teman yang lain tuh ada sekitar 5 orang lah, seumuran orang-orang situ ya. Kalau nggak tahu sih harinya, kayaknya masih hari Minggu deh, soalnya nggak sekolah ya. Harusnya sekolah kan. Hari libur lah. Hari libur kayaknya masih hari libur. Nah lagi main udah selesai kayak gitu teh. Nah si kuburan, jadi situ tuh banyak kuburan tapi banyak pohon bambu guys. Oh. Ya kuburan zaman. Ya emang sih kebanyakan kuburan memang ada sebagian yang ada pohon bambunya juga. Tapi ini mah benar-benar pohon bambu yang banyak gitu. Gini nih gitu. yang sampai agak ada yang nutupin, ada yang enggak. Oh iya. Nah, yang saya sebutkan tadi pertama ada kuburan keramat tuh terpisah sendiri, misalkan di areal yang pemakaman yang biasa lah ya. Umum itu biasa. Nah, sebelah sana itu ada yang makam keramat itu sendiri guys. Jarak beberapa meter. Enggak meter, maksudnya deket banget, cuman agak dipisahin, terpisah gitu. Terpisah sendiri dan panjang. Kata saya lebih lah 2 meter mah lebih deh. Nah, si pohonnya tuh gini guys, pohon bambunya tuh nutup enggak nutup banget lah. Sampai tinggi gitu kan, mau nutupin. Ya, ngerti. Ngerti lah, kebayang lah. Pohon bambu nutupin terus tengah-tengah ada kuburan gitu ya. Nah, kayak ini tenda gitu. Tapi nggak ketutup banget. Ada sinar matahari gitu. Posisinya tuh gini lah, di bawah ini gitu. Nah, gitu udahlah. Lagi main. Tiba-tiba tuh kita berlima tuh anak kecil tuh ngeliat tuh ke sana tuh. Ke posisi makam keramat tersebut. Ada makhluk. Ada makhluk, guys. Makhluk apa tuh? Nah, kurang lebih kayak kucing. Kayak kucing. Kucing nih. Kucing, emang kucing atau kayak kucing? Perawakannya mah kucing, guys. Kelihatannya mah. Kelihatannya kucing. Tapi jadi si sinar matahari pagi itu nyorot ke kuburan dan nyorot sih di atas kuburan itu guys, si kucing teh. Di atas kuburan itu. Si kucing itu tuh warnanya. Warnanya tuh hitam. Enggak, bukan. Emas. Hah? Serius. Kayak kan kalau pada umumnya kucing misalnya warna oranye gitu. Bayangin lah singa betina lah. Ya kayak gitu lah. Bayangin lah singa betina. Ya, warnanya kayak gitulah. Ya. Nah, nyorot ke kuburan tersebut ada si kucing, tapi baliknya ke sana, guys. Mukanya ke sana. Si kucingnya tuh, jadi enggak langsung lihat antar muka gitu. Jadi membelakangi gitu. Membelakangi, tapi si ekornya, tahu kan kucing kalau ekornya plek. Main gitu-gitu kan? Ngerti kan? Kan kucing kayak gitu kan? Biasanya kucing gitu. Saya tuh berargumen nih sama teman-teman yang lain tuh, kata saya tuh kucing. Kata teman-teman anjing. Kucing. Kenapa teman saya ngomong anjing? Karena perawakannya nggak normal. Oh, besar, gede. Oh, jadi bentukannya mah kucing, cuman dari ukuran nggak normal gitu. Kayak singa lah, singa betina lah, bayangin singa betina. Di atas makam. Di atas makam. Nah, udah tuh. Saya teman-teman tuh argumen anjing, kucing gitu kan. Kan di situ tuh ada ibu saya tuh. Langsung nyamperin tuh, ada apaan sih ini? Pada ribut gitulah. Nyamperin. Ada apa? Kata orang ibu saya tuh. Tapi ibu lihat. Itu kata saya tuh ada kucing. Tapi ibu ngelihat gak? Ngelihat juga sama. Kata siapa? Teman saya tuh. Enggak bu, itu mah anjing. Tiba-tiba guys ya. Si mukanya tuh ngedap ke kita. Dan jadi apa yang berbalik gitu. Apa ini? Kucing guys. Kucing. Terus gimana? Oke. Oh tuh kan kata kucing, kata saya tuh kata orang. Cuman kan dari postur tubuh kan. Nah udah tuh
oh kucingnya udah sini kata orang tua tuh udah mainnya udah Jangan sini ribut aja. gitu. Ya udah maksudnya Jangan ribut masalah kucing anjing. oh udah. Nah pas beberapa langkah ibu saya tuh kok ada kucing segede anjing gitu mau gede. Pas balik lagi udah nggak ada. Segede gaban itu. Udah nggak ada. Ya maksudnya ibaratnya gede gitu. Iya baru berapa langkah? Baru 2 langkah. Jadi setelah itu udahlah kucing gitu. Kucing. Tinggalin pas Tinggalin. pas mau lihat penasaran lagi udah gak ada. Udah nggak ada, udah hilang. Gak tahu jejaknya kemana. Nggak ada jejak Sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tapi apakah beberapa hari kemudian lihat kucing itu, maksudnya nggak ada. apakah mungkin kucing di situ? Nggak ada. Nggak ada. Atau nggak ada kucing segede harimau bukan apa? Segede singa mah nggak akan mungkin ada lagi. Pasti kan orang-orang juga ada kucing segede singa, itu mah aneh. Nah, menurut orang situ, jadi ada dulu tuh yang orang jadi kan nggak tahu keturunannya atau gimana yang sering bersihin makam itu guys. Dulu tuh Orang ada situ orang situ tuh. Jadi bersihin makam keramat itu. Sering bersihin makam. Tiba-tiba tuh katanya tuh dikasih batu ali apa gimana? Oh jadi pusaka. Nemu di body situ. Batu ali. Nah nggak tahu lah. Ya, batu akik ya. Batu ali tuh batu akik. Nah udah dari situ tuh saya nggak tahu lah dia tuh punya kemampuan apa lah si batu akik itu. Nah, karena saya juga masih kecil kan, saya juga banyak tanya, tidak terlalu paham. Tidak terlalu paham lah, guys, kayak gituan lah, guys. Apa sih namanya? Tapi keseharian gitu di rumah ada makam keramat itu suka ada kejadian-kejadian aneh gitu sebelum yang lihat kucing ini gitu. Rasanya gitu gimana saya gitu? Sama orang tua sih nggak ada. Walaupun kuburan ya depannya nggak ada, guys. Jadi cuman kejadian itu doang, ke sananya mah udah nggak ada. Udah nggak ada. Gimana guys? Ada lagi guys cerita? Oh ini saya ada lagi nih para guys. Ini kisah bukan kisah saya ya. Ini cerita dari bapak saya. Ketika itu bapak saya waktu kecil lah, tepatnya tuh di Subang ya. Tahun berapa tuh? Di luar Bandung ya, di Subang. Tahunnya tuh nggak tahu lah gitu ya. Cuman nggak tahu asli tahu nggak ya bapak saya, tapi emang ini kata bapak saya nyata kejadian. Nggak tahu ya waktu pasnya tuh kapan itu, pokoknya tuh nggak tahu siang atau sore gitu main bapak saya itu sama 5 orang teman. Nggak tahu tuh nama 5 orang temannya, pokoknya sama 5 orang teman ke kayak apa ya, banyak rumput gitu, kayak apa namanya? Padang rumput. Padang rumput gitu yang nggak tinggi-tinggi amat lah. Ya lumayan lah gitu. Kayak lapangan bola. Kayak lapangan bola cuman banyak alang-alang gitu. Oh. Nah, ketika di banyak alang-alang itu di situ ya, di tempat itu tuh bapak saya sama teman saya tuh lihat ada ular katanya. Ular gimana? Bentukannya? Ularnya tuh warnanya tuh hitam. Gedenya tuh kayak ular normal pada umumnya. Nah si ularnya tuh pas lihat ular tuh bukannya kabur, si ular tuh malah dimainin sama mereka tuh. Sama teman dan sama bapak saya tuh dimainin lah gitu, dijailin lah gitu. Dilempar itu jadiin ini sabun gitu. Tapi itu nggak gigit si ular. Ya mungkin ngigit lah, cuman ya nggak berbisa kayaknya gitu. Ularnya tuh mau kabur tuh malah tarik lagi gitu. Kacau. Terus nah setelah dari situ tuh kan pada pulang. Udah selesai lah mainnya. Ularnya nggak mati tapi ya? Ularnya tuh kabur sendiri lah gitu. Udahlah mungkin udah puas lah mainin ularnya gitu. Pulang nih beberapa hari kemudian tuh teman-teman bapak saya tuh yang pertama nih sakit kan udah mau orang tuh panas itu biasalah sakit panas dingin. Nah setelah teman yang satu tuh sakit sembuh nih beberapa hari kemudian yang kedua sakit. Tapi nggak ada kejadian gitu, sakit biasa cuman jarak misalkan yang ke satu sembuh nih, yang kedua tuh langsung sakit. Terus yang kedua udah sembuh nih beberapa hari, ketiga sakit, keempat, nah terakhir bapak saya kelima. Sakit. Nah ketika ditanyain ke sesepuh di situ, kenapa cina ini setelah main itu ya, mungkin ya itu sakit dan jaraknya tuh
cepet gitu. Sakit ini sembuh, langsung sakit gitu. Itu tuh emang penunggu di situ katanya. Emang di situ tuh sangat sangat tuh angker. Angker gitu. Itu tuh cina ular itu tuh siluman. Anaknya kali disiksa, anaknya disiksa. Nah, tapi sembuhnya gimana? Biasa aja sembuh. Semuanya biasa aja. Cuman ya nyambung itu cepat nyambungnya tuh. Iya, mungkin itu diganggu dia lagi main. Diganggu itu. Malah dimainin lagi mana kecil. Oh, kacau. Makanya itu langsung diusir lah sama sepuh di situ. Oh, berarti dia ngikutin ke rumah sih itunya kayaknya ngikutin, makanya bisa pada saat itu diusir itu. Sekarang mah jadi biasa aja sih tempatnya. Yang biasanya angker. Sekarang mah udah enggak lah. Nggak tahu diusir kemana gitu. Nggak tahu dibuang gimana caranya gitu ya. Itu mah urusan orang-orang tua yang zaman dahulu. Oh guys, sebenarnya sih ya kita juga kalau pribadi saya juga ada lagi. Tapi ini cerita dari orang tua sih guys. Jadi dulu tuh punya buyut. Buyut saya berarti ya. Zaman dulu lah di Tasik lah. Nggak tahu sih di tahun berapanya sih saya juga. Ya sama lah gitu. Ini mah cerita yang turun temurun. Kalian juga pasti punya lah cerita. Nih dari buyut, nenek, terus ke orang tua ke kita lah. Ini cerita yang sering diceritakan kembali lah gitu ya. Kalau diulang-ulang kembali lah kalau misalnya di keluarga besar itu. Kembali. Nah, saya punya buyut perempuan lah. Masih kecil guys. Mungkin umuran 6 tahun kali, apa 7 tahun lah. Nah waktu itu tuh ya, di Tasik tuh. Nah berantem guys. Si buyut tuh. Oh sama kakaknya. Maghrib. Pas maghrib. Berantemnya berantem lah, lari lah. Di depan rumah. Di rumah. Berantem asli kah atau? Berantem asli, berantem pak. Karena masalah ngomong lah nggak tahu masalah apanya gitu lah, namanya bocil ya, anak kecil lah gitu. Berantem, lari, keluar tuh langsung, ada yang ngambil guys. Ada diambil, hilang ada pokoknya mah ada bayangan gitu diambil. Cepat gitu. Hilang. Persekian detik hilang aja. Nah, zaman dulu tuh kan rumah itu panggung guys. Tahu nggak rumah panggung? Rumah panggung tuh jadi di bawahnya pakai pondasi terus ya maksudnya pondasi gitu yang tinggi. Jadi di bawahnya tuh biasanya kan rumah tuh kayu. Di bawah tuh kan biasanya dijadiin kandang ayam kan. Ada yang kandang ayam, ada yang enggak kan. Nah, gitulah nanti ada gambarnya. Nanti ada gambarnya lagi. Nah, di Tasik tuh dulu tuh zamannya tuh kayak gitu lah, guys. Panggung-panggung lah semuanya tuh kayak gitu lah. Masih kayak rumah adat gitu ya. Nah, udah tuh dicarilah tuh sama kakeknya bapaknya Buyu tuh, enggak tahu apa ya namanya. Kayak butuh cari tuh. Udah enggak pulang-pulang. Setelah beberapa hari atau setelah beberapa jam. Beberapa jam di waktu kejadian itu, tuh. Di waktu kejadian tuh. Beberapa jam kejadian tuh. Dicari tuh. Semua kan kalau orang-orang dulu mah kan pakai kentongan, pakai bawa, belum ada lampu ya guys, obor guys, masih bawa obor ya, ya nggak ada senter lah, bawa obor kemana-mana tuh nyari keliling desa tuh, sekampung gitu, di kolong-kolong si kan tadi rumah panggung gitu. Tuh kan, dicari tuh, pakai obor nggak ada, dicari nggak ada tuh, semua rumah panggung ya di situ, di rumah-rumah manapun juga nggak ada tuh. Sudah dicari kemana-mana. Dicari-cari kemanapun tidak ada. Sempat sedih lah bapaknya sama ibunya Bu itu ya. Udah karena anaknya hilang shock. Lah terus udahlah katanya kita bikin pengajian aja guys. Guys, kita bikin pengajian katanya. Di rumahnya. Pak Haji semua lah sekampung. Takutnya emang meninggal mungkin. Ya memohon lah sama Allah ya. Takutnya meninggal atau memohon pengen ya semoga ketemu gitulah. Jadi pengajian pada lah gitu. Pada berdoa lah di rumah tuh pengajian lah gitu semua tuh saya. Tiba-tiba tuh Bu itu keluar guys, Bu saya itu keluar dari rumahnya keluar
Dari rumah, dari panggung rumahnya keluar dia ke dari situ. di bawah gitu. Keluar. Sebelumnya emang dicari di situ Dicari nggak tidak ada. ada. Tiba-tiba pas Keluar. pengajian tuh keluar itu. Keluar terus wah kan pada dikerubunin tuh. Wah dari mana tanya bla 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 gitu kan. Udah kasih makan dulu ya, ada apa? Suruh minum dulu lah. Biar tenang gitu. Oh, biar tenang. Udah. Oh, udah. Nah, ngobrol tuh. Boyo tuh. Ditanya sama orang tuanya, "Kamu tuh dari mana?" gitu kan. Wajar lah ya. Orang tua lah. Orang tua lah. Panik kan. Mana? Saya tuh, ini apa bahasa Indonesia ya? Saya tuh dari tadi juga di bawah. Dari tadi juga pas nyari-nyariin juga. Bapak tuh saya tuh lihat bapak katanya. Bapak tuh katanya tuh, aduh merinding. Bapak tuh ngasih obor nih ke saya teh, gini nih. Panas, berasa panas guys. Kata cuman gitu. kelihatan mungkin. Tapi nggak kelihatan. Soalnya nih guys, dia itu dibekap sama kelelawar gede. Kelelawarnya gede. Kalau bahasa dulu mah apa? Wewe gombel. Kalau wewe. Lah gitu. Oh, wewe gombel, kalau wewe. Ya sama aja lah. Nah, gede dibekap gitu. Ini mah kata Buyut ya. Jadi maaf ya, payudara itu segede bantal guling gede. Bayangin lah kayak gimana lah, segede apa lah gitu ya. Tetenya itu segede bantal guling. Udah segede manusia juga ya, sebesar manusia dewasa ya. Lebih deh kayaknya. Ya maksudnya ininya gitu, si ukuran ininya hampir, kalau seguling itu hampir kayak manusia gitu ya. Lebih lah ya. Mana mungkin manusia segede bantal guling tuh. Besar. Terus matanya tuh kayak segede panci, warnanya merah. Tidak panci. Bertaring. Nantilah ada ilustrasinya ya. Bertaring. Terus dibekap tuh kan. Jadi nggak kelihatan sama warga-warga mungkin gitu. Tameng goibnya. Oh, kayaknya tameng goib lah, nggak tahu lah. Nah, si ibu itu, "Bapak, ini Padahal udah saya teriak. Nih bapak," gitu kan. Udah teriak. Cuman si itu tuh nggak diem aja tuh. Baunya tuh bau apek guys. Bau bener-bener bau apek. Bau lah nggak. Mungkin apeknya dari lebih dari apek ya. Bau banget. Cuman kalau secara digambarin gitu, secara dirasa kalau baunya bau apek gitu. Bau apek lah kata Buyut tuh, bau apek banget. Nah, ada terus ketika pengajian tuh kan, ngadain pengajian, tiba-tiba tuh si ngomong tuh si Wewe Gombel tuh, "Jor sia balik," cenah. Panas aing sana gitu. Kalian pulang gitu. Kamu sana pulang. Panas gitu. Panas nih katanya. Di atas ada pengajian. Gitu. Kalau ngaji tuh nggak tahu. Tapi kan kalau kita terus dilatih kan untuk agamanya kan. Ya kuat gitu. Kuat lah dari dulu kan. Nah, cuman kan kalau diperkirakan kalau tidak ngaji kan walau alam gitu lah gitu. Nasibnya seperti apa. Dan saya juga mungkin tidak ada ya. Pastilah. Seperti itulah. Nah, langsung dilepas sama si Wewe Gombelnya tuh. Udah tuh pulang. Oh, gitu ceritain. Nah, kan jadi apa ya? Pas maghrib tuh benar-benar tadi kan Nakma udah ceritakan gitu. Maghrib kan ketemu seperti itu. Dan saya juga itu dan Wewe Gombel lah. Apa ya sebetulnya kalau Wewe ya kan bentuknya kelelawar ya, kalong ya. Kalau nggak salah sih pernah ada dengar sih mereka tuh suka menculik anak-anak kecil tuh ketika maghrib. Terus biasanya tuh kalau zaman dulu tuh disimpan itu di pohon kelapa guys. Berarti bukan sekedar cerita rakyat doang, memang kejadian. Banyak kejadiannya kayak gitu. Terus mereka tuh kayak ngasih makan belatung, buah busuk dan lain-lain. Pokoknya nggak tahu, ngeri lah. Iya begitu ya. Pokoknya mah kayak gitulah guys. Ya apa namanya? Sebenarnya kehidupan manusia dengan mereka tuh ya, jin itu memang berdampingan, cuman ada antara pembatasnya. Makanya apa sih kita tuh nggak bisa lihat, maksudnya secara keseluruhan kehidupannya tuh kayak gimana gitu. Ya nggak tahu lah, tapi mereka bisa lihat kita sih. Makanya cuman kan ada apa sih, kayak lihat sesuatu tuh itu tuh baru secungkil sedikit itu udah ngeri. Tapi kalau misalkan saya pernah ngobrol sama teman lah gitu ya, ada pernah dengar gitu. Ketika mereka datang ke
ke alam kita kelihatan gitu ya. Sebenarnya mereka tuh lemah bagaikan ikan yang keluar dari air gitu. Sebenarnya bisa kita pukul. Iya. Kalau kitanya berani. Dan apa sih maksudnya manusia tuh sebenarnya Lebih kuat lah gitu auranya gitu ya. Lebih kuat sebenarnya karena ketakutan kita kan ngelihat bentuknya yang tidak wajar. Iya. Gitu. Sampai-sampai mungkin kita juga bisa mati mungkin lihat. Oh, iya. Kalau lihat real katanya real setannya ya walau alam ya. Walau alam sih. Kan kita nggak bisa lihat itu ya. Mungkin itu dari sebagian sugesti kita ya. Apa yang kita pikirkan mereka apa bisa yang kita, mewujudkan. jadi bisa mewujudkan. Ya kalau kalian pengen tahu mah cerita dari apa? Ada yang di Indigo ya? Di kitab. Ya nanti ini disertain linknya ya. Oh, yang pengen secara jelas apa itulah masalah pergoiban. Pergoiban gitu ya. Ada di tonton aja di beberapa episode wawancara misteri. Ya nanti juga insya Allah untuk kedepannya kita lanjutlah wawancara misteri ya dengan bintang-bintang tamu yang lain gitu ya. Ini mah hanya kita sharing sharing cerita-cerita dan juga buat nambah apa sih dosis horor para guys ya. Menambah dosis horor kalian lah. Itu. Nah, terima kasih nih sudah mendengarkan cerita horor dan melihat dari kita pada host ini ya. Jarang-jarang itu kan kita cerita gitu kan host ya. Dan kenapa kita tertarik dengan pergoiban tuh ya karena kita juga pernah bersinggungan dan pernah ada cerita-cerita dari orang tua. Ini tuh eksklusif nih di catatan si Ibo ya. Benar. Host bercerita tentang pengalaman pribadi. Cerita horor privacy gitu ya. Cuma ada di sini channel si Ibo. Nah, para guys terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Sebelum mengakhiri video guys seperti apa? Jangan lupa subscribe guys. Ya, benar. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel. Benar, harus subscribe guys. Banyak lah gitu. Kita itu tidak membahas tentang hal pergoiban, urban legend ya, tentang ilmu pengetahuan, edukasi juga. Edukasi terus ada kriminalitas nih guys, yang terbaru dan ya kita juga nggak ada apa bisa kriminal juga bukan kisahnya kriminal aja. Jadi itu kriminal tuh buat pembelajaran bagi kita gitu. Agar tidak terulang kejadian-kejadian seperti itu. Betul sekali guys. Oke guys, kita pamit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.